Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Beberapa hari ini saya sedang berminat untuk membeli satu buah iPhone yang masih recommended untuk digunakan di tahun 2021 ini. Namun untuk budget sepertinya sekitar 5 sampai 6 juta. Mungkin untuk beberapa orang akan menyarankan untuk membeli iPhone XR. Namun setelah saya lihat-lihat sepertinya saya ingin mencoba iPhone 8 Plus. Akhirnya saya langsung jalan ke salah satu seller iPhone second yang sudah lumayan terpercaya dan memiliki reputasi yang baik juga pastinya. Seller yang saya pilih adalah Apple Solution yang ada di Tangsi Mall, teman-teman. Oh iya, untuk sekedar informasi, selama masa PPKM, Apple Solution berpindah tempat keluar mall ya. Sebenarnya bukan hanya mereka saja, ada beberapa seller lain juga yang dengan terpaksa pindah lokasi seperti di mobil atau di depan warung. Untuk Apple Solution sendiri mereka bertempat di salah satu warung makan soto yang ada di sekitaran Ruko Tang City Mall, teman-teman. Nah, setelah sampai ternyata iPhone 8 Plus-nya kosong. Akhirnya saya coba menimbang-nimbang untuk membeli iPhone XS atau 7 Plus. Tapi saya skip untuk iPhone 7 Plus-nya karena menurut saya agak sedikit kurang recommended. Mengingat umurnya yang sudah lumayan lama, yang mana nanti akan berpengaruh terhadap software update dan juga mengingat umurnya pasti sudah banyak atau rawan part-part yang sudah pernah diganti. Minimal di servis, teman-teman. Part yang paling rawan sudah diganti sepertinya baterainya menurut saya. Singkat cerita akhirnya saya memilih iPhone XS. Setelah memilih-milih unit akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang berwarna grey, teman-teman. Awalnya saya kecantol dengan yang berwarna silver. Namun saat pengecekan Tree Tools-nya ada beberapa pertimbangan yang akhirnya membuat saya menjatuhkan pilihan ke iPhone XS yang berwarna grey. Kenapa saya senang beli iPhone di sini? Karena kita bisa memilih unit sesuka kita, tanpa perlu takut ada yang ditutup-tutupi, teman-teman. Lalu kenapa akhirnya saya membeli iPhone XS? Ayo sama-sama kita bahas. iPhone XS ini pertama sekali dikeluarkan di tahun 2018, yang berarti sudah kurang lebih 3 tahun dari sekarang. Pertama diluncurkan, handphone ini dihargai sekitar 18-20 jutaan. Namun sekarang unit handphone ini bisa kita dapatkan dengan harga hanya 5-6 jutaan saja. Kemudian iPhone XS ini masih mendapatkan support update software dari Apple. Bahkan mungkin sampai 2 atau 3 tahun ke depan, yang berarti handphone ini masih akan nyaman kita gunakan sampai 2-3 tahun ke depan karena masih mendapatkan update software dari Apple, teman-teman. Kemudian build quality dari iPhone XS ini juga sangat kokoh dan solid. Hal ini dapat langsung kita rasakan saat pertama kali memegang handphone ini. Tidak ada bagian manapun dari handphone ini yang terkesan kopong atau asal-asalan. Kemudian ukuran iPhone XS ini juga menurut saya sangat pas di genggaman. Walaupun sebenarnya jika disandingkan dengan handphone-handphone kebanyakan, ukuran layar 5,8 inci ini dapat digolongkan kecil. Secara bobot, handphone ini lumayan berisi, di mana dengan ukuran yang hanya 5,8 inci, handphone ini mempunyai berat sekitar 180 gram. Namun dengan ukurannya yang kecil, ini malah menjadi nilai lebih menurut saya, di mana feel saat handphone dengan bodi compact ini digenggam sangat terasa nyaman dan pas. Kemudian juga untuk ukuran yang compact ini menjadikan handphone ini nyaman digunakan atau dioperasikan dengan satu tangan saja. Layar seluas 5,8 inch pada handphone ini menggunakan panel Super Retina OLED dengan resolusi 1125 x 2436 pixel. Untuk kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan memang saya akui kualitas layar OLED yang digunakan di iPhone XS ini sangat berkelas, nyaman dan sangat memanjakan mata kita pastinya. Tapi dengan catatan layar yang digunakan masih merupakan layar bawaannya. Intinya untuk layarnya ini baik digunakan untuk bermain game, menonton video maupun digunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan tetap sangat bisa diandalkan.
Oh iya, untuk iPhone XS ini juga masih support 3D Touch ya, yang untuk di handphone zaman sekarang sudah tidak ada lagi, yang digantikan dengan haptic touch di handphone-handphone di atas seri 10 kemarin teman-teman. iPhone XS ini sudah tidak memiliki sensor fingerprint, hanya menggunakan face unlock saja, namun proses pengenalan handphone ini terhadap wajah kita terbilang cepat dan sangat responsif. Untuk chipsetnya, iPhone XS ini menggunakan Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dengan paduan RAM sebesar 4 GB. Chipset Apple Bionic A12 ini memiliki performa yang masih sangat nendang ya di tahun 2021. Dan memang chipset ini adalah salah satu chipset terbaik saat tahun rilis iPhone XS ini. Dan untuk tahun 2021 ini chipset Apple Bionic A12 ini masih sangat bertenaga dan cukup bisa untuk diandalkan teman-temannya. Sebagai referensi, di sini saya mencoba bermain game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Di game Mobile Legends sudah pasti dapat dijalankan dengan sangat mulus dan lancar di grafik ultra pastinya. Gameplaynya berjalan tanpa terasa frame drop selama permainan. Lalu untuk game PUBG Mobile, gameplaynya pun terasa sangat lancar dan tidak ada hambatan. Untuk settingan grafiknya di HDR dan frame rate-nya ekstrim, atau bisa juga di settingan Ultra HD dengan frame rate ultra. Sensitivitas layar selama bermain game sangat responsif dan tidak ada delay sama sekali. Jadi, walaupun iPhone XS ini tergolong handphone keluaran yang sudah cukup berumur, tapi untuk performanya masih sangat mumpuni bahkan untuk dipakai bermain game berat. Nah, dari kedua game yang saya coba ini dapat saya simpulkan bahwa iPhone XS ini masih sangat playable dengan game yang umum kita mainkan sekarang, baik yang ringan maupun yang memerlukan grafis yang lumayan tinggi. Semua terbukti bisa dilibas. Namun sedikit catatan yang menurut saya perlu untuk diperhatikan jika ingin membeli handphone ini dengan alasan gaming adalah: pertama, suhu handphone ini saat bermain game menurut saya cepat sekali naik. Tidak terlalu panas namun cukup mengganggu menurut saya. Kemudian, ukuran layar yang bisa dibilang compact ini membuat saya perlu sedikit adaptasi dengan display gamenya, walaupun secara resolusi tidak perlu diragukan lagi. iPhone XS ini hanya dibekali dengan baterai sebesar 2658 mAh saja. Hal ini membuat handphone ini menjadi terkesan lumayan boros dan butuh support pengisi daya yang lumayan sering. Namun, hal ini masih sangat wajar mengingat kemampuan atau performa dari handphone ini yang bisa dibilang mumpuni. Namun, daya yang dimiliki lumayan kecil. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat saya untuk tetap bilang handphone ini bagus. Ditambah lagi makin kesini update iOS semakin memperhatikan manajemen konsumsi daya dari handphone yang bisa membantu menghemat penggunaan daya. Kemudian iPhone XS ini memiliki dua buah setup speaker yang punya kualitas suara sangat baik. Walaupun unit yang saya pegang ini adalah unit bekas, tapi tidak ada penurunan kualitas suara yang terlalu berpengaruh. iPhone XS ini hadir dengan setup dua buah kamera di bagian belakang, yang mana memiliki resolusi yang sama yaitu 12 megapiksel kamera utamanya dan 12 megapiksel untuk kamera telefoto. Kemudian untuk kamera depannya beresolusi 7 megapiksel. Hasil kameranya untuk handphone yang sudah lumayan berumur, bahkan jika dibandingkan dengan handphone Android keluaran terbaru di harga 5 jutaan pun, hasil jepretan dari iPhone XS ini masih bisa disejajarkan. Malah dengan handphone flagship pun hasil kamera iPhone XS ini juga tidak kalah bersaing teman-teman. Tangkapan gambar dari kamera iPhone ini memiliki warna yang sangat natural. Kemudian untuk detailnya juga sangat bagus, memiliki dynamic range yang luas dan autofocus yang masih sangat responsif. Kemudian hasil jepretan low light-nya juga masih sangat-sangat bagus.
Lalu untuk perekaman videonya, untuk kamera utama dapat merekam sampai di resolusi 4K di 60 fps. Dan kamera depannya dapat merekam sampai dengan resolusi HD di 60 fps. Untuk hasil videonya jelas masih sangat bisa diperhitungkan. Si HP mungil ini mampu menghasilkan video yang stabil dan tone warna yang dihasilkan juga sangat natural. Hampir seperti warna yang sebenarnya, teman-teman. Nih teman-teman, untuk XS Max ini dia support 4K di 60 fps ya. Ini contoh video 4K di 60 fps nya teman-teman. Nah, untuk suara saya apa bisa terdengar jelas? Ini saya ambil video sambil jalan ya. Untuk getarannya sih agak minim, tidak ada malah. Ada sih, cuman tidak terlalu terasa teman-teman. Walaupun sudah berumur, tetapi iPhone XS Max ini kameranya masih top tier teman-teman. Oke, kamera depan resolusi HD 60 fps. Nah teman-teman, kesimpulan saya, iPhone XS ini jelas masih memiliki semua aspek yang kita inginkan hadir dari sebuah handphone flagship. Baik desain mewah yang seolah tidak lekang oleh hadirnya gelombang smartphone baru, baik performa yang jelas masih terasa flagshipnya. Bahkan untuk user interface-nya tidak terasa berbeda dengan iPhone keluaran terbaru sekarang. Lalu sektor kameranya pun masih dapat teman-teman andalkan. Jadi teman-teman yang sedang cari-cari iPhone di tahun 2021 ini bisa banget memasukkan si XS ini ke dalam list target teman-teman. Hanya saja yang perlu diingat adalah satu, handphone ini memiliki ukuran compact atau lumayan kecil. Kemudian kapasitas baterainya juga lumayan kecil. Lalu karena yang tersedia di pasaran sekarang adalah handphone bekas, teman-teman harus pintar-pintar untuk memilih unit yang bagus agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah oke teman-teman, demikian ulasan singkat saya dari iPhone XS ini. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman punya pengalaman lain dari iPhone ini, boleh di-share di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung channel saya agar dapat semakin berkembang dan memberikan informasi seputar gadget untuk teman-teman. Saya pamit dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.